Kecanduan alkohol. Kecanduan alkohol yaitu ketika kalian ketergantungan pada minuman alkohol hingga nggak bisa ngendaliin konsumsi kalian walaupun kalian udah tahu dampaknya. Contohnya yaitu ketika ada orang yang minum tiap hari, menyembunyikan botolnya, lalu mabuk di tempat kerja atau nggak bisa tidur tanpa minum alkohol. Dampak buruknya kalian bisa kena kerusakan hati, penurunan fungsi otak, depresi dan bunuh diri, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga kecelakaan lalu lintas. Efek jangka panjangnya ini bisa menyebabkan alcohol use disorder atau AUD yang bisa fatal kalau nggak ada penanganan. Kecanduan nikotin. Kecanduan nikotin yaitu ketika kalian ketergantungan pada nikotin yang terdapat di rokok dan juga vape. Ini menyebabkan craving terus-menerus. Contoh kasusnya yaitu ketika ada seseorang yang merokok sejak bangun tidur dan marah kalau nggak ngerokok, atau bisa jadi vaping terus-terusan saat kerja. Dampak buruknya yaitu kanker paru-paru, tenggorokan, mulut, dan juga penyakit jantung dan stroke. Lalu ketergantungan berat meskipun tahu kalau itu bahaya. Efek jangka panjangnya yaitu sulit lepas karena nikotin sangat adiktif. Dan juga vape juga sering dianggap lebih ringan padahal tetap mengandung nikotin tinggi. Kecanduan kafein. Kecanduan kafein yaitu ketika kalian ketergantungan pada zat stimulan ringan yang ada di kopi, teh, soda, dan minuman energi. Contohnya yaitu ketika kalian pusing, lemes, atau mood jelek kalau misalnya kalian belum ngopi. Dan kalian bisa minum 3 hingga 7 cangkir sehari. Dampak buruknya yaitu kalian bisa gelisah, jantung berdebar, insomnia, ketergantungan psikologis. Jadi butuh buat fokus atau mood. Efek jangka panjangnya ini bukan kecanduan yang mematikan, tapi bisa ganggu tidur kalian, jantung kalian, dan fungsi kerja otak kalian. Kecanduan obat tidur. Kecanduan obat tidur yaitu ketika kalian ketergantungan pada obat penenang seperti diazepam, alprazolam, dan lorazepam, dan lain-lainnya. Contohnya itu ketika kalian butuh obat tiap malam buat tidur dan juga panik kalau misalnya kehabisan, atau juga kalian naikin dosisnya dengan diri sendiri karena efeknya kurang ngangkat buat kalian. Dampak buruknya yaitu kalian bisa gangguan memori, ngantuk berat di siang hari, ketergantungan fisik dan psikologis, dan juga resiko untuk overdosis. Efek jangka panjangnya ini bisa menyebabkan withdrawal parah, yaitu seperti kejang, panik ekstrim, halusinasi, dan lain-lainnya. Kecanduan opioid. Kecanduan opioid yaitu ketika kalian ketergantungan berat pada zat penghilang rasa sakit yang sangat kuat, termasuk heroin yang ilegal dan obat resep. Tapi ini legal, tapi rawan disalahgunakan. Contohnya itu ketika kalian memulai dari obat sakit biasa, lalu makin sering pakai, kalian nyaman. Sampai-sampai kalian pakai heroin atau fentanyl karena efeknya lebih kuat. Dampak buruknya yaitu kalian bisa euforia, lalu habis itu toleransi, lalu overdosis. Dan yang kedua, kalian sulit berhenti karena sakit fisik dan psikologis saat putus. Dan juga banyak kasus kematian mendadak gara-gara ini. Kecanduan amfetamin. Kecanduan amfetamin yaitu ketika kalian ketergantungan pada stimulan kuat seperti sabu atau jenis amfetamin lain. Zat ini meningkatkan energi dan euforia secara ekstrim. Contohnya itu ketika ada orang yang pakai sabu untuk begadang, kerja nonstop, atau merasa percaya diri luar biasa. Dan juga ini sering berakhir kalian halu atau paranoid. Dampak buruknya ini bisa merusak otak permanen dan juga halu, agresif, dan delusi. Lalu gigi rontok dan kulit rusak atau yang biasa disebut mad face. Dan juga ketergantungan yang sangat kuat. Efek jangka panjangnya ini bisa berubah jadi psikotik seperti skizofrenia dan butuh rehab intensif dan juga relapse yang sangat sering terjadi. Kecanduan kokain. Kecanduan kokain yaitu ketika stimulan kuat dari tanaman koka bikin kalian euforia dengan cepat dan dorongan energi tinggi. Kecanduan ini kadang muncul ketika dipakai untuk kerja, party, atau performa seksual. Dan juga pemakai ini sering mengulang dosis tiap beberapa jam. Ini bahaya banget karena dampak buruknya ini bikin kalian serangan jantung mendadak, paranoia berat, kerusakan hidung kalau dihirup, dan juga ketergantungan psikologis yang sangat ekstrim. Efek jangka panjangnya yaitu cocaine crash yang dimana depresi berat setelah efek hilang. Dan pemakaian yang berat bisa bunuh diri atau kehilangan kontrol secara total dari dirinya sendiri. Kecanduan ganja. Jadi ganja ini mengandung THC, zat psikotif yang bikin tenang, relax, atau high. Banyak orang yang anggap ringan, tapi ini bisa sangat adiktif bagi orang-orang. Contoh kasusnya itu kalian butuh ganja setiap hari, susah tidur, nggak nafsu makan, atau cemas kalau nggak pakai. Dampak buruknya ini bisa bikin kalian mengganggu konsentrasi dan motivasi kalian, resiko gangguan kecemasan dan psikotik, dan juga ketergantungan psikologis. Efek jangka panjangnya, ini pemakaian jangka panjang bisa menurunkan IQ, dan terutama jika dimulai sejak remaja. Ini bisa mengganggu hubungan sosial dan karir kalian. Kecanduan LSD. Kecanduan LSD yaitu halusinogen yang mengubah persepsi, waktu, dan juga kesadaran kalian. Ini nggak menyebabkan ketergantungan fisik, tapi bisa ketergantungan pengalaman. Contoh kasusnya yaitu ketika pecandu yang terus mencari perjalanan spiritual, padahal enggak, melalui LSD. Dan ini bisa sampai mengalami bad trip dan juga trauma. Dampak buruknya yaitu halusinasi parah, gangguan realita, dan flashback mendadak. Efek jangka panjangnya yaitu beberapa pengguna bisa mengalami perubahan kepribadian permanen atau kehilangan kontak dengan realita.
Kecanduan inhalan. Kecanduan inhalan yaitu ketika zat rumah tangga yang dihirup untuk mendapatkan sensasi high, terutama di kalangan anak muda dan miskin urban. Contoh kasusnya itu anak jalanan ngelem tiap hari dan susah lepas karena murah dan gampang didapat. Dampak buruknya yaitu kerusakan otak dan sistem saraf, kehilangan kesadaran, dan juga kematian mendadak. Ini efek jangka panjangnya, ini menyebabkan kerusakan otak yang gak bisa diperbaiki sama sekali dan bisa berakhir lumpuh, gangguan bicara, atau meninggal mendadak. Kecanduan steroid anabolik. Kecanduan steroid anabolik yaitu ketika kalian ketergantungan pada hormon sintetis mirip testosteron yang dipakai buat membesarkan otot dengan cepat. Ini biasanya dipakai oleh binaragawan atau atlet. Contohnya itu ketika seseorang yang suntik steroid terus-menerus demi badannya yang bagus, walaupun mereka tahu kalau efek sampingnya itu bahaya. Dampak buruknya ini bisa bikin jerawat parah, rambut rontok, gangguan hati dan jantung, impoten, dan payudara pria membesar, lalu emosi juga labil dan agresif. Efek jangka panjangnya ini bisa bikin infertil permanen, depresi berat saat berhenti, dan beberapa kasus bunuh diri setelah siklus dihentikan. Kecanduan obat batuk. Kecanduan obat batuk yaitu ketika zat antitusif di obat batuk yang tanpa resep yang bisa bikin efek halu kalau dikonsumsi dalam dosis tinggi. Contoh kasusnya yaitu ketika ada seorang remaja minum 2-3 botol obat batuk sekaligus untuk dapetin ngefly-nya ini tadi. Ini jadinya bikin kecanduan karena gampang dibeli. Ini dampak buruknya bisa bikin halusinasi, disorientasi, gangguan jantung dan hati, dan juga overdosis yang kombinasi jika dicampur dengan paracetamol. Efek jangka panjangnya ini merusak otak dan organ dan bisa berubah menjadi ketergantungan parah tanpa disadari karena awalnya dari iseng-iseng itu tadi. Kecanduan narkotika sintetis. Kecanduan narkotika sintetis yaitu ketika narkoba buatan lab yang meniru efeknya seperti kokain, ganja, atau amfetamin, tapi seringnya ini jauh lebih kuat dan gak tergugah. Contohnya yaitu ketika pemakai spice jadi halu berat, telanjang di jalan, atau menyerang orang lain tanpa alasan. Dan ini bisa bikin seperti zombie-like behavior atau perilaku yang seperti zombie. Dampak buruknya ini bikin paranoia, delusi, agresi ekstrim, serangan jantung, kejang, dan juga risiko kematian tinggi karena efeknya nggak konsisten. Efek jangka panjangnya, otak bisa rusak permanen hanya dari beberapa kali pakai aja dan sangat sulit ditangani karena zatnya terus berubah bentuk. Kecanduan nitrous oxide. Kecanduan nitrous oxide yaitu ketika gas anestetik ringan yang biasanya buat medis atau gigi yang membuat sensasi euforia dan ketawa nggak terkendali saat dihirup. Contoh kasusnya yaitu ketika dipakai di balon saat pesta dan beberapa orang ngegas balon tersebut sampai 10-20 kali sehari. Dampak buruknya ini bikin kehilangan kesadaran, jatuh, kerusakan saraf, dan juga ada resiko kematian mendadak karena hipoksia atau kekurangan oksigen. Efek jangka panjangnya kalau pemakaiannya kronis bisa merusak sumsum tulang belakang dan bikin lumpuh. Kecanduan obat pereda nyeri. Kecanduan obat pereda nyeri yaitu ketika ketergantungan pada obat OTC seperti ibuprofen, aspirin, atau paracetamol yang dikonsumsi berlebihan untuk nyeri fisik ringan. Contoh kasusnya yaitu ketika seseorang minum 6 hingga 10 tablet sehari buat sakit kepala ringan, padahal seharusnya nggak perlu. Dampak buruknya yaitu kerusakan liver karena paracetamolnya, tukak lambung dan gagal ginjal, rebound pain, dan lain-lain. Efek jangka panjangnya ini bisa menyebabkan kerusakan organ yang permanen dan juga ketergantungan yang menyebabkan psikologis kalian kalau nggak minum pasti sakit. Kita di sini akan menjadi channel edukasi pertama yang mencapai 10 juta subscriber dan juga ajak teman-teman kalian buat belajar yang gampang dipahami dan juga asik, bukan yang lama tapi boring. Kecanduan barbiturat. Barbiturat yaitu obat penenang tua yang dulunya dipakai untuk insomnia dan kejang, tapi sekarang jarang dipakai karena sangat adiktif dan berbahaya. Contohnya yaitu ketika pasien pakai barbiturat untuk tidur, tapi makin kesini makin butuh dan dosisnya ditambah-tambahin hingga semakin besar. Tanpa sadar, ini jadi ketergantungan. Dampak buruknya yaitu napas kalian melambat, mudah koma kalau overdosis, dan ketergantungan fisik yang berat. Kecanduan antidepresan tertentu. Kecanduan antidepresan tertentu yaitu ketika beberapa jenis antidepresan, terutama SNRI dan tricyclic, bisa menyebabkan ketergantungan psikologis atau withdrawal syndrome. Jadi contoh kasusnya ketika seseorang merasa nggak bisa hidup normal tanpa minum antidepresan, meskipun gejala depresinya sudah membaik. Dampak buruknya yaitu gejala seperti flu, pusing, mood swing saat berhenti, dan juga ketergantungan psikologis kayak takut berhenti. Efek jangka panjangnya yaitu jika dipakai tanpa pengawasan bisa menyebabkan ketidakseimbangan emosi jangka panjang dan kesulitan berhenti.
Kecanduan antihistamin. Kecanduan antihistamin yaitu ketika obat alergi seperti difenhidramin yang kadang disalahgunakan karena efeknya ngantuk dan halusinasi. Contohnya yaitu ketika remaja mengonsumsi 10-15 tablet Benadryl untuk ngehalu. Jadi efeknya ini kayak numpang kabur dari realita, padahal enggak. Jadi dampak buruknya yaitu halusinasi, jantung berdetak dengan cepat, bingung, panik, dan bahkan kejang-kejang, dan bisa overdosis dan mati lemes. Efek jangka panjangnya gangguan memori, psikotik jangka panjang, dan resiko kematian. Kecanduan obat anti nyeri topikal. Kecanduan obat anti nyeri topikal yaitu ketika krim atau salep yang mengandung zat seperti mentol, capsaicin, atau bahkan opioid ringan. Contohnya itu ketika orang terus pakai gel anti nyeri tiap hari untuk pegel ringan, walaupun nggak perlu, dan merasa tenang kalau pakai, dan juga cemas kalau nggak pakai. Dampaknya itu iritasi kulit, rebound pain, yaitu sakit makin terasa kalau berhenti, dan juga efek placebo yang berlebihan. Efek jangka panjangnya itu kecanduan psikologis yang nggak disadari, dan bisa bikin orang jadi terlalu bergantung secara mental untuk nyeri ringan. Kecanduan obat pelangsing. Kecanduan obat pelangsing yaitu ketika obat penekan nafsu makan seringkali mengandung stimulan seperti fentermin atau amfetamin ringan. Contoh kasusnya itu ketika ada pengguna pakai pil diet terus-menerus demi kurus, bahkan setelah beratnya normal. Dampaknya itu jantung kalian berdebar, insomnia, gangguan makan, dan kecemasan yang ekstrim. Dan juga efek jangka panjangnya ini bisa merusak metabolisme tubuh dan mental body image. Dan ini bisa beresiko depresi saat berhenti karena berat badan naik lagi. Kecanduan smart drugs. Kecanduan smart drugs yaitu obat peningkat fokus dan energi yang biasanya dipakai untuk ADHD atau narkolepsi, tapi sering disalahgunakan untuk kerja non-stop. Contohnya yaitu ketika mahasiswa minum Ritalin tiap hari pas ujian biar fokus, lalu jadi candu bahkan saat nggak perlu. Ini dampaknya bisa bikin jantung kalian berdebar dengan cepat, susah tidur, ketegangan saraf, kecemasan tinggi, dan ketergantungan psikologis yang berat. Ini bisa ngerusak sistem saraf, mood swing, hingga burnout kronis. Kadang ini berubah menjadi penggunaan amfetamin ilegal.